Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo students, ketemu lagi kita di chapter yang baru ya. Terakhir kita ulangan yang belum agar mengerjakannya ya. Oke. Pada chapter 8 ini kita akan pelajari halaman 99 sampai 104. Ya. Jadi chapter 8 ini berjudul Explain This. Artinya jelaskan ini. Ya. Tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu bisa dibaca di sini ya. Kita nanti akan di bab ini akan belajar passive voice atau kalimat pasif. Kemudian kita juga akan nanti mempelajari text explanation atau explanation text. Ya. Oke. Kita lanjutkan. Ini ada sebuah teks judulnya Earthquakes. Earthquake itu artinya gempa bumi. Ya. Ini lumayan panjang. Jadi kalau kalian punya waktu ya, silahkan dibaca. Kita cuma akan membahas pertanyaannya saja. Di sini dia menjelaskan tentang gempa bumi, bagaimana gempa bumi itu terjadi, apa klasifikasi gempa bumi. Oke, kita diskusikan. Number 1. Have you ever witnessed an earthquake? What effect did it have on you? Pernahkah kalian menyaksikan gempa bumi? Kemudian apa efeknya terhadapmu? Kalau saya pernah ya, efeknya itu bumi menjadi bergoncang ya. Number 2. Why are earthquakes considered as the most deadly natural hazard? Mengapa gempa bumi dianggap sebagai bencana alam yang paling mematikan? Ya, mungkin karena gempa bumi itu banyak memakan korban kali ya. Number 3. Did you notice anything specific about the way this text is written? Apakah kamu melihat sesuatu yang spesifik tentang cara teks ini ditulis? Ya, ini tentang explanation text, nanti kita akan pelajari. What kind of text is this? Jenis teks apa ini? Ini adalah text explanation. Ya. Ini dia explanation text yang akan kita pelajari. Jadi explanation text itu adalah sebuah teks non-fiksi yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana how or why things happen, bagaimana atas sesuatu terjadi. Ya. It usually includes a sequence of events explaining how and provides reasons for a process or phenomenon. Why? Ia menjelaskan urutan kejadian, menjelaskan bagaimana, dan menjelaskan alasan proses atau fenomena itu terjadi. Nah, jadi ini kamu bisa melihat pengertian dari explanation text.
Contohnya ya, fenomena yang terjadi atau proses yang dijelaskan dengan explanation text, misalkan rain, hujan, proses terjadinya hujan. Dijelaskan bagaimana terjadinya dan mengapa terjadinya. Oke. Kemudian the water cycle. Water cycle itu siklus air. Bagaimana dia terjadi penguapan dan sebagainya. Kemudian fenomenanya, contohnya yang lain adalah earthquake tadi. Gempa bumi. Ya. Types of explanation text, jenis-jenis explanation text. Jadi explanation text itu dikategorikan menjadi dua berdasarkan proses penjelasannya, yaitu sequential explanation, sequential explanation, dan cause and effect explanation. Kita jelaskan dulu yang ini, sequential explanation. Jadi sequential explanation atau jenis explanation yang pertama ya, explanations that describe natural and non-natural phenomena, for example life cycle. Jadi jenis text explanation ini menggambarkan fenomena alami maupun tidak alami seperti siklus kehidupan. Nah, seperti itu ya. Kemudian Holocaust and effect explanation itu adalah explanation text that links cause and effect in explaining how and why an event occurred, for example volcanoes. Text explanation yang menghubungkan sebab dan akibat dalam menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu peristiwa terjadi, misalkan volcano. Ya. Jadi di dalam text explanation yang jenis ini ada sebab dan akibat. Oke, kita lanjut ke struktur dari explanation text. Sebelumnya kita ketahui dulu fungsi sosialnya. Jadi social function of explanation text adalah is used to describe how or why a certain phenomenon happens. Digunakan untuk menggambarkan bagaimana atau mengapa suatu kejadian tertentu terjadi, gitu ya. Itu social functionnya. Nah, kemudian struktur ya, struktur dasarnya ada yang pertama, a title that identifies the topic to be explained. Artinya judul yang menjelaskan topik, mengidentifikasikan topik yang akan dijelaskan. Pertama judul. Kemudian kedua, an opening statement that identifies the process to be explained. Statement pembuka yang mengidentifikasi proses yang akan dijelaskan. Yang ketiga, a clear order of paragraphs that describe how and why. Jadi paragraf, urutan paragraf yang menjelaskan bagaimana dan mengapa. Yang keempat, a concluding paragraph that puts all the information together. Yang keempat adalah paragraf yang menyimpulkan semua informasi. Dan yang kelima, finally, a visual text, label image. Visual text artinya gambar, ya, gambar. Ini bisa ada, bisa tidak. Tapi lebih bagus ada. Oke. Linguistic features. Oke, linguistic features ini tidak terlalu penting ya. Jadi kiranya itu saja. Walaupun tidak
sampai halaman 104. Tapi yang paling penting ini adalah ini ya. Oke. Bagaimana? Bagus ya? Kalian paham? Understand? Silakan diulang-ulang. Silakan komen kehadiran di bawah nama dan kelas. Kemudian tugas seperti biasa, tugas di link deskripsi, ada di deskripsi ada link. Itu diklik, kemudian dikerjakan, kemudian disubmit. Oke? Salam sukses dan salam sehat. Tetap sehat, kemudian tetap semangat belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.